Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Astar Ramadhani dengan NPM 2411040035. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara lengkap materi pembelajaran MIPA yang berfokus pada tiga keterampilan bahasa, yaitu membaca, berbicara, dan menulis. Seluruh materi ini disusun berdasarkan situasi nyata dalam konteks administrasi sekolah, khususnya yang berkaitan dengan pembayaran SPP. Contoh kasus yang digunakan adalah pengalaman seorang orang tua murid dari Jepang bernama Yuki yang harus memahami pengumuman resmi sekolah, berkomunikasi melalui telepon, dan menulis pesan WhatsApp secara formal. Dalam penjelasan ini, saya akan memaparkan materi secara runtut dan jelas dan sederhana. Selanjutnya, pembelajaran ini dirancang untuk membantu pembelajaran BIPA level A2 memahami bagaimana bahasa Indonesia digunakan dalam konteks formal yang berkaitan dengan administrasi pendidikan. Banyak sekolah di Indonesia menggunakan bahasa yang sopan, langsung, dan sistematis ketika memberikan informasi kepada orang tua murid. Oleh karena itu, pembelajar perlu memahami tiga bentuk komunikasi utama, yaitu membaca pengumuman, berbicara melalui telepon, dan menulis pesan singkat formal. Ketiga keterampilan ini disampaikan dalam satu alur yang saling terhubung. Dengan membaca, pembelajar memahami informasi dasar. Dengan berbicara, pembelajar mampu menanyakan atau menginformasi dan dengan menulis, pembelajar dapat menyampaikan pesan secara baik dan benar. Selanjutnya, materi pertama berfokus pada membaca teks pengumuman sekolah. Dalam penjelasan ini, pengumuman disajikan berbagai contoh teks yang bersifat resmi, singkat, dan informatif. Pengumuman seperti ini umumnya dikirimkan kepada orang tua murid untuk memberikan informasi penting mengenai waktu pembayaran SPP, jumlah biaya, serta prosedur administrasi yang harus dilakukan. Struktur pengumuman dijelaskan dengan jelas, dimulai dari judul yang menunjukkan topik utama, pendahuluan yang menjelaskan latar belakang atau tujuan pengumuman, isi yang berisi detail penting, dan penutup yang biasanya berisi ucapan terima kasih atau himbauan. Dalam penjelasan ini, juga disampaikan berbagai kosakata yang penting muncul dalam teks administrasi, misalnya administrasi, tambahan kegiatan, bukti transfer, batas pembayaran, konfirmasi, dan rincian biaya. Kosakata tersebut dijelaskan agar pembelajar mampu memahami konteks secara menyeluruh. Selain kosakata, pembelajar membaca juga menekankan penggunaan kata penghubung sebab akibat, seperti karena, sehingga, dan akibatnya. Kata-kata ini membantu pembelajar memahami hubungan logis dalam kalimat, misalnya alasan kenaikan biaya atau perubahan jadwal pembayaran. Teknik membaca seperti skimming untuk menemukan ide pokok dan scanning untuk mencari informasi spektif seperti tanggal dan jumlah SPP. Juga dijelaskan agar pembelajar mampu memproses informasi lebih efektif. Baik, selanjutnya, materi yang kedua berfokus pada keterampilan berbicara dalam konteks percakapan telepon formal. Situasi ini sangat relevan karena banyak orang tua murid yang menghubungi pihak sekolah untuk memastikan informasi administrasi, termasuk status pembayaran SPP. Penjelasan dimulai dari cara membuka percakapan dengan sopan, seperti memberi salam dan memperkenalkan diri. Struktur percakapan telepon dijelaskan secara rinci, mulai dari pembuka, menyampaikan tujuan, permintaan klarifikasi, penerima informasi, hingga penutup. Ekspresi formal yang penting juga dijelaskan seperti yang pertama. Saya ingin menanyakan informasi mengenai pembayaran SPP. Yang kedua, apakah sudah diterima oleh bagian administrasi? Yang ketiga, maaf, apakah bisa dijelaskan kembali? Yang keempat, baik, terima kasih atas informasinya. Dalam materi ini, fokus juga diberikan pada pemahaman imbauan, dan di, seperti menanyakan, menjelaskan, dikonfirmasi, diterima, dan mengirimkan. Pembelajar dijelaskan bagaimana imbauan tersebut membentuk makna formal dan umum, digunakan dalam komunikasi administrasi. Selain itu, ada penjelasan mengenai tantangan fonologi yang sering dialami pelajar Jepang, khususnya pada perbedaan pengucapan berbunyi
R, dan L. Dalam penjelasan ini, diberikan contoh kata seperti transfer, rincian, dan melalui, agar pembelajaran dapat menyadari pentingnya pelafalan yang jelas. Kemudian disampaikan contoh dialog model antara Yuki dan petugas administrasi sekolah yang menunjukkan bagaimana percakapan formal berlangsung dengan runtut dan sopan. Baik, materi yang ketiga adalah kemampuan menulis pesan pendek formal melalui WhatsApp. Dalam penjelasan ini ditunjukkan bagaimana pesan yang sopan, ringkas, dan jelas disusun, terutama ketika orang tua murid perlu menanyakan status pembayaran. Struktur pesan dijelaskan secara berurutan, yaitu yang pertama, salam pembuka seperti selamat pagi. Yang kedua, perkenalan diri singkat, misalnya, saya Yuki, orang tua Aiko. Yang ketiga, tujuan pesan, contohnya menanyakan apakah pembayaran SPP sudah diterima. Yang keempat, informasi tambahan seperti pengiriman bukti transfer. Dan yang terakhir, yang kelima, penutupan sopan, misalnya, terima kasih atas waktunya. Penjelasan juga mencakup pemilihan kosakata formal, misal mengonfirmasi pembayaran, sudah diterima, mengirimkan, dan terlampir. Selain itu, dibahas pula penggunaan tanda baca yang tepat seperti titik, koma, dan penggunaan huruf kapital untuk menunjukkan profesionalitas dan kerapian pesan. Contoh pesan lengkap diberikan sebagai model penulisan yang sesuai dengan etika komunikasi formal di Indonesia. Sebagai penutup, materi pembelajaran ini memberikan pemahaman komprehensif mengenai penggunaan bahasa Indonesia dalam konteks administrasi sekolah. Dengan memahami 3 keterampilan utama, membaca pengumuman, berbicara melalui telepon, dan menulis pesan formal. Pembelajar dapat menggunakan bahasa Indonesia secara lebih percaya diri dan tepat dalam situasi resmi. Semua keterampilan ini dirancang untuk memberi dan membekali pembelajar dengan kemampuan berkomunikasi yang sesuai budaya, sopan, dan efektif ketika berhubungan dengan pihak sekolah atau instansi pendidikan lainnya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.